kadang orang Manggarai Timur ketika ketemu dengan orang Manggarai Barat, misalnya sama-sama bahasa Manggarai, kadang tidak mengerti. Iya kan? betul. Dan saya lihat bahwa permasalahan anak-anak di lingkup Manggarai ini, mereka itu bosan atau takut malah ketika mengikuti pelajaran matematika. Mungkin karena mereka tidak tahu, atau karena gurunya kejam. Memang kegagalan juga tidak bisa Iya, dipungkiri betul. sebagai Malah bagus sebenarnya. Oke. Usia episode 5. Perjalanan Ya. Kak Vivin. Kupu-kupu pun sebelum jadi kupu-kupu kan dia adalah ulat kecil. Terima kasih juga. Halo semuanya, kita bertemu lagi di podcast Sanotusia episode 5. Dan Sobat Sanotusia, pada kesempatan ini kita sudah menghadirkan seorang narasumber, seorang mahasiswi Unika Santo Paulus Ruteng. Dia telah menorehkan banyak prestasi baik tingkat LLDT, provinsi dan juga nasional. Ini dia narasumber kita hari ini, Kakak Dewi. Ya, bisa dipanggil Dewi juga. Okay. Bagaimana kabarnya Kakak Dewi? Baik. Johan, apa kabar? Baik. Bagaimana perasaan Kakak Vivin diundang di podcast sederhana ini? Bangga sebenarnya sih, karena ada anak muda yang berani untuk bikin podcast yang kayak untuk memberikan pesan kepada anak muda lainnya. Jadi selain bangga juga senang bisa bertemu dengan Johan lagi. Jadi ya seperti itu. Ya, dan ini pertemuan, ya sudah banyak kita bertemu di kampus kali ini. Dan sebelum itu juga, Kak Vivin pernah mendampingi saya juga waktu mengikuti lomba. Terima kasih Kak Vivin. Sama-sama. Oke. Tetapi sebelum itu, mungkin para pendengar kita di luar sana mau kenal Kakak Vivin, nama, kemudian statusnya sekarang bagaimana? Silakan Kak Vivin. Jadi halo semuanya, perkenalkan saya Gregoria Win Komaladewi. Saya biasa dipanggil dengan nama Wiwin atau Bintang biasa di kampus. Dan sekarang status saya sebagai mahasiswi semester akhir, di mana saya juga berstatus sebagai Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 dan juga Duta Bahasa Nasional tahun 2025. Wah, terima kasih Kak Vivin. Bagaimana dengan skripsinya sekarang? Berjalan dengan lancar, saya tinggal ACC dan tinggal mengumpulkan skripsi saya. Jadi ya doakan yang terbaik. Semoga cepat selesai. Amin. Kami juga lagi kerja proposal sekarang Kak Vivin. Semangat untuk adik-adik di sana yang sedang Terima kasih Kak Vivin. Baik. Sesuai dengan flyer yang sudah kita sebarkan di Facebook, kemudian Instagram dan juga TikTok, hari ini kita akan sharing berkaitan dengan pengalaman dari Kakak Vivin mengikuti dan juga memenangkan kontes Duta Bahasa tingkat Provinsi NTT dan berhasil juga di tingkat nasional. Nah, tetapi sebelum itu kita ingin tahu bagaimana Kak Vivin awalnya, kan sebelum meraih gelar sebagai seorang duta bahasa, Kak Vivin kan pasti ada kisah-kisah mengikuti lomba pertamanya. Bagaimana? Kira-kira bagaimana ceritanya nih Kak Vivin? Jadi sebelum saya ikut Duta Bahasa 2025, sebenarnya sudah banyak lomba yang saya ikuti, di mana salah satunya adalah KDMI atau debat Bahasa Indonesia tingkat nasional. Dan ada juga lomba-lomba yang lainnya, tetapi awal mula saya ikut lomba itu sebenarnya dari kampus. Semua itu ada pada niat. Jadi niat saya untuk berdebat itu sangat besar karena saya pernah ikut debat juga di SMA. Jadi setelah itu saya ikut debat antar kelas dulu, di mana saya dapat peringkat ketiga dan saya mulai kecewa. Kenapa saya dapat peringkat 3 saja kan? Ini lomba tingkat prodi. Tingkat prodi. Iya. Jadi saya mulai merasa bahwa saya harus lebih dari ini. Karena itu saya coba untuk cari-cari informasi. Setelah saya cari informasi, ternyata memang karena kampus kita mungkin dari kota yang kecil, jadi informasi juga sangat kurang tentang berbagai lomba, entah itu tingkat LLDT maupun nasional. Setelah itu saya mencoba untuk cari lagi informasi lainnya, tetapi memang saya terhenti di sana. Setelah itu saya give up kan atau menyerah. Setelah itu tiba-tiba kaprodi saya, namanya Romo Emil, pada saat itu, dia mendaftarkan saya sebagai salah satu peserta yang ikut seleksi di kampus, seleksi internal untuk mencari anak-anak muda yang mau ikut KDMI.
Setelah itu saya didaftarkan, kami ikut seleksi, dan puji Tuhannya saya jadi juara 1. Saya kaget ternyata saya bisa jadi juara 1 juga. Dan salah satu orang yang juara juga namanya Trisno, mungkin pernah kesini. Iya, pernah diundang juga di sana terus. Jadi setelah itu saya menjadi juara 1, kami dibimbing, dibina, kami ikut seleksi KDMI tingkat LLDikti, namanya itu tingkat wilayah. Iya. Jadi LLDikti di situ ada banyak, jadi bukan hanya satu provinsi, tapi provinsi lainnya juga. Dari awal kami merasa bahwa kita bisa masuk nasional nih, jadi awalnya seperti itu. Tapi sayangnya kami tidak masuk nasional pada saat itu. Cukup kecewa bagi kami, tapi kemudian Pasen bilang kepada kami tidak perlu kecewa, kita ikut lomba lainnya karena dia tahu bahwa kami masih punya peluang untuk ikut lomba lainnya. Ikutlah kami CNC namanya, CN Competition di Palembang, 4.0 pada hari itu. Dengan ada saya, Renti, sama Trisno, di mana Trisno jadi N1 Adjudicator. Jadi kami ikut kegiatan tersebut, banyak sekali pengalaman yang kami dapat. Setelah itu kami tidak bawa juara, tapi kami dapat pembicara terbaik 5 untuk se-Indonesia. Jadi kami mulai merasa bahwa ternyata kami bisa Setelah itu kami ikut banyak lomba, sampai akhirnya dapatlah saya menjadi duta bahasa tahun 2025 ini. Dari setiap pengalaman, dari setiap hal yang telah saya buat, ternyata bisa saya kemas untuk dijadikan satu hal yang utuh untuk saya bawa ke duta bahasa. Perjalanan itu membawa Kak Vivin menjadi seorang duta bahasa. Wah, keren Kak Vivin. Tapi kita mau gali juga nih berkaitan dengan pengalaman Mappresnya, mahasiswa berprestasi tingkat LLDikti dan juga nasional Kak Vivin. Bagaimana nih pengalamannya? Jadi mahasiswa prestasi itu saya ikut 2 kali sebenarnya di kampus. Jadi setiap tahun sebenarnya Unika itu selalu bikin seleksi internal untuk mencari anak-anak kuliah yang mau jadi mahasiswa berprestasi. Jadi mahasiswa prestasi ini kan banyak dia punya cakupan nilai. Johan tahu karena Johan juga ikut mahasiswa prestasi tahun lalu dan juga menang di tingkat kampus. Jadi memang saya direkomendasikan awalnya. Saya direkomendasikan. Saya ikut banyak sekali hal yang harus saya buat, namanya GK, gagasan kreatif. Kamu juga harus tahu tentang bahasa asing seperti bahasa Inggris. Ataupun bikin artikel dan juga public speaking kamu. Bagusnya kamu seperti apa, tetapi bukan hanya itu, penilaiannya juga dari prestasi kamu. Jadi awalnya saya ikut mahasiswa prestasi pertama di kampus, saya jadi juara 4 saja. Jadi saya tidak melaju ke tingkat provinsi. Ada kecewa, tapi saya sadar diri karena saya juga baru baru mahasiswa baru, jadi saya tidak memiliki prestasi yang cukup baik kan. Kan prestasi yang harus kita dapat dari perkuliahan. Sedangkan saya belum dapat apa-apa. Jadi setelah itu tahun berikutnya ikut lagi. Saya tidak mau ikut lagi tahun berikutnya. Kan tahun pertama gitu saya ikut. Tahun kedua saya tidak mau ikut. Tahun ketiga baru saya ikut lagi. Saya rasa, saya sudah banyak prestasi nih gitu. Di KDMI, di International Conference, atau di hal-hal lainnya, karena saya banyak ikut kegiatan juga. Setelah saya ikut Mapres yang kedua, Pasen langsung bilang, coba lihat semua kau punya prestasi maupun semua GK dan semacamnya. Jadi, for information untuk adik-adik, saya itu kemarin ikut kampus mengajar. Saya ikut kampus mengajar, saya mengajar 6 bulan di SD Leda. Dan saya lihat bahwa permasalahan anak-anak di lingkup Manggarai ini, mereka itu bosan atau takut malah ketika mengikuti pelajaran matematika. Mungkin karena mereka tidak tahu, atau karena gurunya kejam. Jadi karena hal itu, saya buat satu inovasi, di mana anak-anak ini, kalau belajar matematika, itu sambil bermain. Anak-anak SD kan, mereka itu biasa belajar dari lingkungan permainan juga. Saya bikinlah namanya Kreba, KWRI Bahasa. Anak-anak ini cari pertanyaan-pertanyaan matematika yang saya sebarkan lewat peta.
Jadi mereka cari di sekeliling sekolah, tapi per kelompok. Jadi mereka kan sambil main. Tapi di situ pertanyaannya misalnya, carilah 5 bungkus permen dan 2 botol plastik aqua, misalnya seperti itu. Mereka carikan sampah-sampah tersebut, mereka kumpulkan, terus yang menang dapat bintang. Selain mereka belajar matematika, mereka juga pungut sampah. Jadi bukan hanya belajar yang menyenangkan, tetapi juga melihat bagaimana lingkungan itu terjaga. Jadi kan tetap mengambil peran SDGs atau Sustainable Development Goals gitu. Entah itu pendidikan atau lingkungan hidup. Nah, setelah itu saya pakailah itu untuk saya bawa ke provinsi, Mapresnya begitu, GK-nya. Sedangkan untuk speech dalam bahasa Inggris, saya pakai tentang tourism atau tentang pariwisata kita, di mana kita itu ambil anak-anak dan juga ibu rumah tangga menjadi orang-orang yang terlibat aktif dalam pariwisata. Karena kan kita tahu anak-anak kan butuh namanya pembelajaran secara realistis, di mana mereka bisa belajar dengan bule, atau ibu-ibu bisa bikin kue untuk dapat uang misalnya dari pariwisata. Setelah saya kasih GK dan juga speech itu, saya diberikan pertanyaan, banyak sekali pertanyaan di provinsi, dan akhirnya saya bisa menjadi salah satu yang terbaik di provinsi dan mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjadi mahasiswa berprestasi di tingkat nasional. Keren. Terima kasih Kak Wiwin. Kemudian sudah dibagikan juga tadi pengalaman KDMI, kemudian Mapres, dan yang kita tunggu-tunggu sekarang pengalaman Dubasnya, Duta Bahasa NTT dan juga Nasional. Kita tahu juga sekarang sudah tutup pendaftarannya sekarang. Akan diperpanjang. Akan diperpanjang. Ya, bagi teman-teman yang belum mendaftar, siapa tahu bisa menjadi duta bahasa seperti Kak Wiwin. Itu awal proses seleksinya bagaimana Kak Wiwin, duta bahasanya? Complicated sebenarnya kalau misalnya kita bicara soal seleksinya. Di mana pertama kita itu mencari 40 besar. Setelah dapat 40 besar, kita itu cari 20 besar. Sampai di Kupang dapat 20 besar, kita seleksi lagi jadi 10 besar. Dari 10 besar itu dicari yang terbaik dari yang terbaik untuk mewakili NTT ke nasional. Jadi awalnya itu kami itu dikasih pengarahan dulu. Pengarahan dulu untuk dapat 40 besar. Pertamanya itu kami kasih seleksi administrasi. Jadi kita kasih tunjuk kita punya prestasi selama ini, ataupun hal-hal lainnya yang teman-teman bisa lihat dalam seleksi nanti karena akan diberikan link oleh Balai Bahasa. Setelah itu kita langsung dapat 40 besar. Di 40 besar itu, Balai itu tidak buat kalian seleksi cuma-cuma. Mereka itu biasanya akan memberikan kita banyak sekali materi. Banyak sekali materi dan banyak sekali pengetahuan yang mungkin teman-teman kurang paham. Mungkin teman-teman tidak tahu apa itu UKBI, ataupun misalnya berapa jumlah bahasa daerah yang ada di Indonesia, ataupun bahasa daerah mana yang hampir punah misalnya seperti itu kan. Mereka berikan itu kepada kita, informasi-informasi yang sungguh luar biasa. Setelah itu kita akan diberikan waktu untuk membuat misalnya artikel ataupun namanya krida. Krida itu mirip gagasan kreatif kalau misalnya ada di mahasiswa prestasi. Jadi Johan, kalau misalnya teman-teman pikir bahwa ini pasti pertanyaan yang diberikan oleh para juri ini susah sampai saya kena mental. Jangan langsung seperti itu. Karena pertanyaannya itu biasanya ada di sekitar kita. Soalnya kan kita berbahasa setiap hari. Jadi karena kita berbahasa setiap hari, kita itu biasanya lebih peka. Apalagi kan bahasa daerah di NTT banyak ya. Kita itu lebih peka dengan isu-isu kebahasaan. Nah, setelah kita dapat penjurian, entah itu dari artikel, wawancara, dan juga psikologi kita, biasanya setelah itu langsung diumumkan 20 besar. Dari 20 besar itu, kita langsung tahu kita bakal ke Kupang.
Oh, berarti yang 20 besar iya, langsung langsung secara langsung tatap muka, langsung ke Kupang. Ketika saya di Kupang, saya lihat anak-anaknya itu pintar luar biasa. Saya kena mental pertama juara. Jadi kan kami langsung di satu hotel, namanya Neo Hotel. Hotelnya luar biasa besar. Saya lihat teman-teman yang lain terlihat sangat seperti orang-orang cendekiawan yang pengetahuannya itu luar biasa. Ada yang baru pulang dari Jepang, ada yang baru pulang dari Cina, ada yang sudah kemana-mana, ada yang baru dari duta rupiah, duta ini, duta itu. Jadi pengalaman mereka itu besar sekali. Saya di situ merasa seperti saya itu paling kecil. Pernah kan merasa gitu di antara orang-orang hebat, merasa paling kecil. Paling bodoh lah kalau kita bisa omong kasar. Saya mulai tidak percaya diri, minder. Jadi sebelum kami foto, kami itu harus ke kamar mandi Neo, karena kami harus make up. Itu pertama kali saya make up. Jadi saya coba untuk make up sambil saya bilang dengan teman saya namanya Dewi. Saya bilang, kita tidak perlu cari juara di sini, cari pengalaman saja. Jangan terlalu berekspektasi tinggi untuk menjadi juara gitu. Nanti sedih juga kan. Setelah itu kami mengikuti banyak sekali seleksi-seleksi selanjutnya, prosedur-prosedur selanjutnya. Dimulai dari kami itu ada penjurian krida yang tadi. Jadi saya berbicara tentang krida saya, bagaimana permasalahan yang ada di Manggarai, permasalahan kebahasaan, bagaimana bahasa itu seharusnya menjadi sebuah tolak ukur bagi eksistensi budayanya kita, atau bagaimana permasalahan ini dicari solusinya. Kami setelah krida, setelah itu kami beristirahat, dan keesokan harinya kami harus menampilkan kesenian atau bakat dari budaya kami masing-masing. Gitu. Tapi untuk tahun ini kebanyakan tentang kesastraan. Ya. Kalau tahun lalu kami masih bisa menari, masih bisa berbudaya gitu. Jadi setelah itu saya membawakan puisi dalam bahasa Manggarai yang dibantu juga oleh Kakak Trisno dalam pembuatannya, dan juga tarian, di mana saya mencampurkan tarian dengan instrumen seruling Manggarai, dan juga musik yang saya buat sendiri beatnya, di mana musik tersebut mencerminkan bagaimana wanita yang lemah lembut itu bisa menapakkan kakinya ke tanah untuk mempertahankan harga dirinya, atau bahwa perempuan Manggarai itu kuat. Gitu. Jadi itu yang saya bawakan. Hari selanjutnya itu hari puncak. Hari puncak saya tidak ekspektasi apa-apa, karena dari awal kan saya pikir cari pengalaman gitu. Karena banyak yang benar sekali. Jadi ketika hari puncak, nama saya dipanggil kedua untuk putrinya. Saya itu cukup kaget. Presentasi lagi atau bagaimana juga? Iya, setelah itu kami harus presentasi lagi untuk mencari 5 besar. Gitu. Setelah itu nama saya dipanggil yang kedua. Terus setelah 10 besar dipanggil, 5 perempuan, 5 laki-laki. Kami disuruh keluar untuk mempersiapkan diri. Saya bicara lagi dengan teman saya. Tidak usah ekspektasi juara 1. Tidak apa-apa juara 5 itu kita bisa bawa pulang hadiah sudah gitu. Misalnya bawa pulang ini selempang dan juga lain-lain, samir dan lain-lain. Jadi kami rasa bahwa juara 1 itu tidak masalah. Jadi saya dapat pertanyaan tentang bagaimana AI, Artificial Intelligence, atau sekarang bahasa Indonesianya akal imitasi. Akal imitasi itu harus eksistensinya itu harus berbarengan dengan kehidupan pendidikan atau kebahasan kita. Bagaimana AI ini harus support lah, harus menjadi support system bagi kebahasaan. Terus yang kedua pertanyaan bahasa Inggris tentang mana yang akan saya buat duluan, misalnya urgensinya. Apakah saya harus misalnya tentang Trigarta Bangun Bahasa, pengutamaan bahasa Indonesia yang pertama. Yang kedua, kita harus
mempertahankan bahasa daerah, atau yang ketiga menguasai bahasa asing. Nah, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga ini pertanyaan yang cukup ini ya sebenarnya. Kalau kita jawab salah sedikit itu bisa jatuh ke jurang sebenarnya. Begini pertanyaannya. Pertanyaannya itu tentang mana yang kita pilih dahulu. Menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa daerah atau dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Dua-duanya kan menjadi urgensi kita. Dimana urgensinya adalah bahasa Indonesia harus tetap dipertahankan atau diinternasionalkan, tapi bahasa daerah juga itu penting. Karena takut tergerus kan. Jadi saya cepat putar otak. Saya jawab bahwa kita tuh sudah punya Trigarta Bangun Bahasa. Namanya Pengutamaan Bahasa Daerah. Habis itu kita juga harus mempertahankan pengutamaan bahasa Indonesia. Kita harus mempertahankan bahasa daerah dan juga penguasaan bahasa asing. Kalau kita sudah punya Trigarta Bangun Bahasa ini, apa salahnya kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia? Bukan berarti kita itu tidak mau mempertahankan bahasa daerah, tapi kan kita lihat pengutamaannya. Bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang mempersatukan. Gitu. Jadi tidak ada salahnya dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah. Setelah itu kami menunggu hampir 2 jam untuk menunggu siapa yang menjadi juara. Setelah dibacakan peringkat 5 kita ada dari Unika juga, namanya Tantri. Kalau tahu dari bahasa Inggris, Wilhelmina Tantri. Setelah itu ketika dibacakan peringkat ketiga, saya kaget. Kenapa hanya sisa 2 akhirnya? Karena biasanya kalau sisa 2 dari perempuan dan sisa 2 dari laki-laki, itu atmosfernya lebih kerasa. Siapa yang juara 1? Jadi saya mulai pikir, wah, kalau juara 1 ini bagaimana? Jauh begitu dari kantor, gitu kan? Karena kalau kita bikin misalnya persiapan untuk ke nasional kan harus ke Kupang, karena di sana ini apanya kantor pusatnya di NTT. Kantor balai. Jadi setelah itu saya sudah mulai pikir, waduh, kalau saya juara 1 ini sayang, kalau juara 2 juga sayang. Jadi mana ini gitu, sambil dalam hati saya kayak, wah Tuhan terserahlah, mau kasih yang mana gitu, saya terima saja. Ternyata saya juara 1 pada malam itu. Saya juara 1 berbarengan dengan Daniel Hosiadiki, itu teman saya dari Kupang. Setelah itu saya mulai pikir, karena saya itu hari didampingi oleh Pak Indra. Saya tanya dengan Pak Indra, ini bagaimana nanti? Terus dia bilang, tidak masalah, nanti disponsori oleh kampus. Kampus juga akan bantu, karena ini juga kan namanya kita bisa promosi kampus, meningkatkan tingkat kebahasaan daripada anak-anak Unika juga bagus gitu. Oke lah, tidak masalah. Beberapa bulan saya di sini, saya harus kembali ke Kupang untuk ikut yang namanya pembuatan Krida Nasional. Krida itu kan adalah sesuatu hal yang harus kamu bikin secara nyata kan, solusinya. Jadi kami ambil permasalahan rabies. Nah, bingung kan, kenapa kesehatan dan kebahasaan itu harus dicampur adukan? Jadi kami lihat bahwa rabies ini tinggi di Nusa Tenggara Timur karena permasalahan kebahasaan. Karena biasanya kalau kita tidak menyalahkan pemerintah misalnya, tapi kebanyakan orang-orang di daerah ataupun desa-desa itu kadang bingung tentang sosialisasi dari rabies misalnya, karena terlalu banyak menggunakan bahasa ilmiah, ya kan? Bahasa ilmiah, misalnya begitu. Kadang juga mereka punya kebudayaan misalnya. Orang-orang yang kena rabies ini mereka tidak tahu bahwa anak-anak ini misalnya kena rabies. Mungkin mereka pikir kerasukan setan. Jadi kami pernah berbicara langsung dengan salah satu dokter hewan yang sekarang tinggal di Jepang. Dia bilang bahwa ketika dia pergi ke daerah-daerah yang ada di timur, itu orang-orang pikir kalau misalnya orang yang kena rabies ini kerasukan roh jahat. Jadi mereka itu hanya kedukun, ya meninggal lah. Karena kan biasanya orang-orang yang kena rabies itu 100% pasti meninggal fatality-nya. Jadi kami mengambil aspek yang seperti itu. Oh ternyata masyarakat ini kebanyakan tidak mengetahui tentang bagaimana pencegahan rabies misalnya. Atau ciri-ciri orang yang kena rabies atau hewan yang rabies itu bagaimana, karena bahasanya yang kurang mereka pahami. Kami ke Timur Tengah Selatan. Jadi saya pertama kali ke
ke timur, Nusa Tenggara Timur paling timur, saya langsung ke TTS. Bayangkan, kami itu perjalanan 4 jam dari Kupang. Itu biayanya dari kampus ya? Tidak, itu biayanya dari balai. Oh, dari, iya. Tapi perjalanannya saya dari rute yang ke Kupang itu dibiayai oleh kampus. Memang kampus mantap ya untuk menikah. Jadi seperti itu. Sampai kami di TTS, kami langsung ke salah satu gereja di sana, tapi bukan gereja Katolik, karena di sini kan banyak gereja Katolik. Nah, Gemit namanya, GMIT. Jadi kami ke sana, kami ketemu dengan pendetanya. Kami langsung kasih banyak sekali hal tentang rabies, penanganan rabies. Bahkan ada jinglenya. Jinglenya itu lagu. Lagu. Nanti kalau mau saya kirimkan nanti linknya ke Kakak Johan supaya bisa dilihat oleh teman-teman. Jinglenya itu dalam bahasa TTS, dalam bahasa sana, dan juga dalam bahasa Indonesia. Jadi yang bikin jingle itu dia punya kata-kata dan semacamnya itu dari kampus kita juga, namanya Kakak Dery. Jadi dia yang bikin, mantap juga karena ternyata Unika banyak sekali yang punya pengalaman di sana. Setelah itu kami pulang dari TTS, kami mulai coba untuk bikin semua hal untuk dipersiapkan ke nasional. Tapi setelah itu saya pulang, beberapa bulan kemudian saya ke Kupang lagi. Jadi saya bolak-balik Kupang untuk mempersiapkan finalnya. Jadi saya 2 minggu di Kupang. 2 minggu di Kupang banyak sekali hal yang harus saya lakukan. Entah itu dari pertunjukan seni budaya, bikin krida, artikel, penguasaan bahasa asing. Habis itu bagaimana public speaking dan semacamnya, itu banyak sekali. Tetapi cukup seru juga. Tapi yang ikut dengan saya itu hari namanya Adi. Jadi Adi merupakan pasangan saya ke nasional karena ada beberapa halangan dari juara 1 kemarin. Jadi setelah saya pergi dengan Adi ke nasional, banyak juga hal yang akhirnya saya dapatkan. Dan juri-jurinya juga bukan juri sembarangan. Ada yang dia adalah anchor di Metro TV. Bahkan ada menteri pendidikan SMA dan SMP dan sekolah dasar. Banyak sekali orang-orang yang kamu lihat di TV itu muncul di muka kita gitu. Oh, ternyata ini orangnya gitu. Ada yang dari Putri Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ada semua di situ. Saya itu satu ruangan atau satu kamar dengan yang dari Papua. Namanya Ella. Mereka itu keren-keren orangnya gitu. Dan pada akhirnya kami hanya bisa dapat peringkat 13, tetapi kami juga bersyukur karena dari puluhan provinsi kami bisa masuk di jajaran top 13. Dan akhirnya kami pulang dan bisa membawa nama NTT, bahkan Unika dan Manggarai sendiri. Karena ketika kami bawakan pentas seni dan budaya, itu kami mengambil latar budaya Manggarai. Kami ambil latar budaya Belis. Jadi gitu. Wow, keren kau ini. Banyak sekali ya pengalamannya. Sampai penuh saya punya otak. Tapi seru. Kan kalau dari kampus kan mengikuti seleksi di tingkat LLDT itu karena tadi katanya Trigarta bangun bahasa. Berarti bahasa Manggarai, bahasa Indonesia, sama Kakak Bin punya bahasa Inggris. Terus kalau ke tingkat nasionalnya itu kan banyak bahasa Manggarai di NTT ini. Bagaimana itu, Kak? Bukan bahasa Manggarai, maksudnya bahasa daerah di NTT ya. Ya, itu yang jadi persoalan sebenarnya. Kalau misalnya kita ambil dari daerah Jawa, mereka kan bahasa Jawa. Bahasa Jawa saja kan. Kalau kita ambil dari Bali, mereka bahasa Bali namanya. Atau kalau misalnya kita ambil dari daerah manapun, mereka itu bahasanya satu kebanyakan. Ketika saya berbicara dengan teman Gorontalo, mereka bilang mereka punya bahasa segini misalnya. Terus kami bilang, oh segitu saja. Soalnya kayak punya bahasa itu puluhan bahasa daerah. Kadang di satu daerah itu, biarpun bahasanya satu, misalnya bahasa Manggarai, pas kita pergi ke barat, logatnya beda. Pergi ke timur, beda. Kadang orang Manggarai timur, ketika ketemu dengan orang Manggarai barat, misalnya sama-sama bahasa Manggarai, kadang tidak mengerti. Iya kan? Betul. Teman saya, Adi, dia pintar bahasa Melayu Kupang dan juga bahasa
Sabu. Sedangkan saya kan hanya tahu bahasa Manggarai gitu. Kami akhirnya putar otak, kita pakai bahasa yang mana ini? Akhirnya kami sepakat, kami membawakan 2 bahasa. Pertama bahasa Sabu ketika kami mencoba memperkenalkan diri, itu kita bisa bilang dengan helamatona ini. Artinya apa? Halo semuanya, ya, seperti itu yang kayak perkenalan awal. Gitu. Dan bahasa Manggarai di budayanya. Jadi pas malam kesenian atau ketika pentas, kami membawakan sebuah drama tentang Manggarai, begitu. Itu tampil 2 orang? Iya, tampil 2 orang saja. Jadi kami ada bahasa Manggarai yang kayak anak daku, yang kayak gitu. Ada bahasa Manggarai lah sedikit di dalamnya. Tetapi ketika kami masuk ke dalam wicara publik namanya, itu kami harus membawakan tentang bahasa daerah, namanya bahasa lisan. Jadi saya coba bilang dengan Adi kita bawa bahasa yang mana? Karena saya tidak mengerti bahasa kamu, kamu tidak mengerti bahasa saya. Jadi dia bilang, oh coba kalau bahasa lisan itu biar saya punya tanggungan, itu bahasa Sabu saja. Itu kalau tidak salah namanya apa begitu. Itu pokoknya mereka itu kayak bersenandung dalam bahasanya mereka. Sebenarnya tidak ada arti. Jadi mereka itu bersenandung tidak ada arti, tetapi di dalam hatinya mereka itu punya tujuan untuk ngomong begitu. Misalnya kalau sakit, mereka akan melantunkan itu sastra lisan, meskipun tidak ada arti. Di dalam hatinya mereka berbicara dengan Tuhan, memakai bahasanya mereka sendiri gitu. Jadi dia bawa itu. Setelah itu saya yang menjelaskan kenapa sampai sastra lisan ini harus tetap ditegakkan, harus tetap dipertahankan. Saya bilang bahwa dengarkan itu, lisannya itu sangat indah, sangat merdu. Masa kita harus meninggalkan misalnya atau tidak mempertahankan? Maka dari itu ya kami memadukan 2 bahasa itu tetapi dalam porsi yang berbeda-beda. Sehingga meskipun misalnya kita beda dalam bahasa, tapi kita selalu dipersatukan oleh tujuan gitu. Itu yang apa tadi? Lantunkan lagu kah? Yang itu bukan lagu sebenarnya. Itu kayak bagaimana ya? Bukan lagu sebenarnya, tapi syair yang tidak bermakna. Tapi kalau misalnya itu bisa dijadikan sebagai apa? Misalnya saya komunikasi dengan itu pakai itu syair bisa? Tidak. Kalau tidak salah, terkadang ketika mereka mau masuk rumah, datang misalnya ke tamu ada sesuatu hal, mereka itu melantunkan itu, meskipun tidak ada artinya, itu pasti memiliki tujuan bahwa mereka itu kayak greetings atau bilang halo gitu atau sapaan gitu. Jadi ya seperti itu. Awalnya saya juga tidak mengerti. Kayak wah ternyata kita punya sastra lisan yang tidak ada artinya tetapi memiliki tujuan begitu. Itu cukup sakral sih menurut saya. Apalagi kalau Johan mendengarkan, itu sakral sekali. Iya. Keren. Nantoni kalau tidak salah. Itu sebutannya Nantoni. Nantoni. Dari apa tadi? Dari Sabu. Dari Sabu. Wah, keren kayak gini. Kita sudah ngobrol banyak. Minum dulu Kak Bin. Oh, terima kasih. Oke. Sobat Sanutusia, kita sudah dengar banyak dari Kak Win tadi pengalaman duta bahasanya. Keren sekali Kak Win. Sampai di tingkat nasional ya. Iya. Oke. Misalnya lagi Kak Win, ada teman-teman di luar sana yang juga mau jadi seorang duta bahasa seperti Kak Wiwin, itu skill yang harus dibutuhkan itu apa saja Kak Wiwin? Karena namanya duta bahasa ya kebanyakan tentang kebahasaan. Skill yang harus ada itu ya bisa bahasa daerah, misalnya bahasa Manggarai. Terus bisa bahasa Indonesia tentu saja yang baik dan benar. Dan juga yang ketiga penguasaan bahasa asing, entah itu bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya. Kalau teman-teman pikir bahwa, aduh saya tidak tahu bahasa Inggris nih, bahasa Inggris masih kurang sekali, tidak masalah, karena apa salahnya mencoba. Dan juga skill itu juga kan bisa dilatih lagi, karena kalau misalnya teman-teman misalnya terpilih jadi duta bahasa untuk ke nasional, tentu ada kami yang akan
membimbing teman-teman dari awal sampai ke nasional nanti. Gitu. Keren, terima kasih Kak Win. Berarti harus menguasai 3 bahasa itu dari Kak Win. Bahasa asingnya bebas. Bahasa asingnya bebas. Bahasa Jepang, Korea. Bahasa Jepang. Mungkin teman-teman banyak nonton drama Cina, drama Korea, bisa bahasa dari situ ya silahkan. Oke. Tapi selain itu mungkin ada prestasi-prestasi atau kalau prestasi yang lain, sebenarnya kalau bicara di sini tentang prestasi yang lain, saya pikir ya cukup banyak ya untuk langsung ngomong di sini, kayaknya akan makan waktu. Oke. Tidak, maksud saya begini Kak Win, sebagai salah satu aspek yang dinilai di Dubas itu, apakah memang harus kita punya prestasi-prestasi sebelumnya? Iya, karena yang diminta di nasional juga nanti adalah prestasi kita yang akan jadi salah satu hal pokok yang dinilai di administrasi. Oke, terima kasih Kak Win. Iya. Oke. Kita pengen tahu juga nih Kak Win, bagaimana cara belajarnya Kak Win. Dan Sobat Sanatusia perlu ketahui bahwa Kak Win tadi dia program studi matematika, dan menariknya dia bisa bahasa Inggris dan juga memiliki kemampuan berdebat yang luar biasa. Ini bagaimana ini cara belajarnya Kak Win? Sarah orang belajar itu beda-beda ya. Ada yang dari baca buku, ada yang dari nonton. Saya belajarnya itu dari pengalaman. Jadi saya itu kan suka main game, begitu. Kalau misalnya saya mulai main game, terkadang saya itu bermain dengan teman-teman misalnya dari luar negeri. Mulai dari situ saya mencoba untuk berbicara, karena kamu kalau mau belajar bahasa atau belajar bahasa Inggris lah, paling gampangnya itu kamu omong langsung dengan pembicara natifnya atau native speaker. Jadi lebih mudah begitu kamu mengetahui, oh iya ternyata kata-kata ini dipakai untuk apa begitu. Jadi praktis lah. Setelah itu untuk debat, saya itu mungkin ya, karena basic saya adalah suka ngomong. Jadi saya suka juga nonton orang berdebat. Dari saya nonton, saya mulai memakai model berdebat mereka. Jadilah saya suka debat juga. Tapi kalau untuk baca, saya itu juga suka baca, tetapi buku fiksi. Saya itu tidak suka baca buku pelajaran atau baca buku yang mana, karena saya rasa itu membosankan gitu. Jadi ya, kalau dari belajar, coba belajar dengan orang yang lebih paham. Tapi itulah, orang-orang saya minta untuk anak-anak atau anak-anak muda di luar sana yang mungkin memiliki pengalaman lebih, janganlah kikir pengalamannya kalian, atau janganlah tidak mau berbagi dengan anak-anak ataupun adik-adik di luar sana. Karena kalau bukan mereka yang meneruskan pengetahuan, pengalaman kita, ya mau siapa lagi. Terima kasih Kak Win. Sama-sama Johan. Saya sempat dengar tadi Kak Win yang misalnya kita sudah masuk di Duta Bahasa tingkat LLDikti, itu mereka ada kasih materi-materi yang katanya ada bahasa-bahasa daerah yang hampir punah. Bagaimana dengan keberadaan bahasa Manggarai? Saya hanya mau tahu sih ini. Jadi kan saya ambil itu salah satu masalah yang saya ambil. Dimana kalaupun kita tidak dapat informasi seperti itu, kita bisa rasa keberadaan pergerusan daripada bahasa Manggarai itu di lingkungannya kita. Anak-anak sekarang malu pakai bahasa Manggarai. Atau kita lihat anak Manggarai itu mungkin jarang sekarang yang sekolah, dari dulu lah. Cukup jarang yang melanjutkan pendidikannya di Manggarai. Karena mungkin mereka mencari tempat perkuliahan atau kampus yang lebih baik di luar sana kan. Jadi anak-anak dari Manggarai yang keluar, terkadang ketika mereka pulang, mereka itu lupa dengan bahasa Manggarainya atau tidak mau pakai bahasa Manggarai lagi, misalnya seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu faktor yang membuat bahasa Manggarai itu tergerus. Meskipun sekarang masih banyak penggunaan bahasa Manggarai, tapi kan kita tidak tahu, lambat laun juga akan menghilang. Entah itu dari faktor zaman, dari faktor keberadaan, ataupun faktor bagaimana anak-anak merasa bahwa bahasa Manggarai itu tidak keren. Dari perilaku orang tua juga loh. Ketika anak tahu bahasa Inggris, itu lebih diapresiasi dibandingkan anak-anak yang lancar berbahasa Manggarai misalnya. Mungkin karena bahasa Manggarai itu sudah lebih banyak orang tahu, dan bahasa Inggris itu sedikit saja orang tahu kan.
Tapi ya memang karena kebutuhan pekerjaan sekarang kan orang tidak tanya kau bisa bahasa Manggarai atau tidak. Itu lebih banyak kau bisa bahasa asing atau tidak. Makanya pada lambat laun atau pada zaman-zaman ke depan juga pada akhirnya ya akan tergerus juga, akan menghilang juga bahasa Manggarai ini. Dan itulah sedihnya sebenarnya. Apalagi ya kalau bahasa Manggarai pergaulannya masih banyak. Tapi bahasa Manggarai yang benar-benar sangat budayawan atau seperti misalnya kita ke rumah adat terus ada bahasa Manggarai yang cukup berat, kita tidak tahu juga itu sebenarnya artinya apa begitu. Jadi ya seperti itu. Terima kasih Kak Win. Sudah dijelaskan juga tadi cara belajarnya. Berarti cara belajar ini sebetulnya bukan hanya soal kita memegang buku, tapi bisa dipadukan juga dengan aktivitas-aktivitas yang santai ya. Bermain game. Itu game apa Kak Win? Saya suka main Mobile Legends. Main Roblox, mungkin ada teman-teman yang suka Roblox. Berarti kalau main Mobile Legends cari yang teman yang luar negeri ya? Iya, kalau main Facebook juga. Silahkan cari di grup-grup, itu banyak sekali. Dari Filipina, dari Inggris gitu. Iya, bisa semua. Bisa semua. Oke. Terima kasih Kak Win. Iya. Iya ya. Oke. Informasi baru juga buat saya. Iya, atau seperti Trisno. Dia itu mau omong dengan siapa saja yang tahu bahasa Inggris itu dia pakai bahasa Inggris. Jadi dia kadang berbicara dengan saya itu pakai bahasa Inggris. Jadi dia punya skill to improve dari bawah sekali yang dia hanya tahu 1-2 kata bahasa Inggris. Tiba-tiba sekarang sudah seperti orang yang lancar sekali bahasa Inggris. Coba jangan malu, mungkin karena gimana ya? Kita kadang di kampus itu coba berbicara bahasa Inggris dengan orang. Tiba-tiba misalnya mahasiswi lain bilang, "Ih, kau sok sekali bahasa Inggris." Nah, gitu. Itu kan kita dalam diri kayak, aduh, sasokah, so gini kan. Jangan pernah malu gitu. Jangan pernah dengarkan orang lain yang akhirnya membuat kau itu terhambat. Jangan pernah buat kau terhambat karena bisikan daripada orang lain. Tidak boleh sama sekali. Baik, Kak Win. Dari sekian banyak prestasi yang diraih oleh Kak Win, pernahkah Kak Win mengalami tantangan yang, wah, kayaknya saya gagal nih nanti? Untuk sekarang kayaknya yang paling berkesan yang membuat hati saya sakit sekali karena kegagalan itu sebenarnya yang pertama kali saya mencoba untuk lomba antar provinsi sebelum ke nasional yang KDMI. Yang ada saya, Renti, dan juga Trisno. Dimana kita sudah ekspektasinya tinggi sekali gitu. Karena kita sudah lihat bahwa dari awal kita sudah bagus kan cara debatnya. Tapi kemudian kita malah tidak masuk ke dalam jajaran provinsi, ke dalam jajaran universitas yang bisa masuk ke nasional. Jadi itu cukup buat saya ini sih terpukul. Sampai sebenarnya saya tidak mau ke Palembang hari. Tapi untungnya saya mau dan itu menjadi cikal bakal saya untuk ikut lomba selanjutnya. Gitu. Mungkin memang kegagalan juga tidak bisa dipungkiri sebagai malah bagus sebenarnya. Oke, terima kasih Kak Win. Oke, yang terakhir nih Kak Win. Pesan buat teman-teman yang takut memulai untuk berprestasi. Jangan takut memulai karena kupu-kupu pun sebelum jadi kupu-kupu kan dia adalah ulat kecil yang entah bagaimana dia tahu ataupun dia tidak tahu dia akan menjadi sebuah creator yang sangat bagus. Jadi ketika kamu berproses, kamu akan tahu bahwa keberhasilan itu sebenarnya enak sekali. Ketika kamu takut gagal dan takut untuk memulai, orang lain itu akan salib. Dan akhirnya keberhasilan itu bukan ada pada tangan kamu, tetapi malah diambil oleh orang lain. Jadi lebih baik memulai daripada menyesal. Oke, terima kasih Kak Win. Baik. Oke, teman-teman Sobat Sanutusia, kita sudah mendengar banyak pengalaman dan juga cerita-cerita inspiratif dari Kakak Win. Dan terima kasih Kak Win sudah mau berbagi. Terima kasih juga sudah hadir di podcast sederhana ini. Oke teman-teman, sekian dulu episode 5. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Kak Win. Terima kasih juga.